Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar prakarya bab 3 ya nak ya. Materinya tentang budidaya ternak kesayangan. Nah, anak-anak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak Ibu, setelah berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita lihat slide berikutnya. Anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang budidaya ternak kesayangan. Ibu mulai dari jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, anak-anak Ibu, untuk jenis-jenis ternak kesayangan, ini di sini bisa kamu lihat gambarnya, ada kelinci dan ada hamster. Nah, kelinci ini merupakan ternak yang dibudidayakan, diambil dagingnya. Kelinci ini juga sangat memiliki kulit yang berharga nilainya. Kelinci ini termasuk ternak hias, bisa juga dipamerkan, ya, disaukan karena dia memiliki bulu yang beraneka ragam. Telinganya juga panjang. Nah, kalau hamster ini hewan yang aktif di malam hari dan dia beristirahat di siang hari. Kalau kamu lihat nih gambar hamster ini memiliki bulu yang lebat, halus di sekitar tubuhnya. Sampai di bagian telinga dan kaki, bulunya lebat dan halus. Nah, hamster ini memiliki tubuh yang kuat, lentur, dan tahan panas. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kamu sudah mengetahui ciri-ciri ternak kesayangan, contohnya kelinci dan hamster. Yuk kita lanjutkan untuk ternak kesayangan yang lain. Nah, anak-anak Ibu, ini jenis-jenis ternak kesayangan bagian ketiga, ada burung merpati. Dan yang keempat ada burung kicauan. Kamu bisa lihat di sini ini burung merpati, yang di bawah ini burung kicauan, namanya murai batu, bukan muara. Murai batu. Dan ini ada jenis betina. Nih, yang Ibu tunjuk jenis betina, ini yang sebelah kanannya jenis jantan. Nah, sekarang Ibu jelaskan untuk burung merpati, warna bulu burung merpati ini beraneka ragam. Ada yang abu-abu, coklat, hitam, dan ada yang putih. Kemudian, kalau untuk burung merpati yang jenis jantan, ini bulunya lebih nampak indah di bagian leher sampai kepala. Nah, biasanya burung merpati ini dia membuat sarang di atap bangunan, kemudian di ranting-ranting pohon, ya. Untuk jenis-jenis burung merpati ini banyak jenisnya, nak. Ada merpati hias, merpati pos, merpati balap, dan merpati pedaging yang diambil dagingnya. Oke, anak-anak Ibu, sekarang Ibu jelaskan yang keempat, burung kicauan. Burung kicauan ini juga banyak jenisnya. Contohnya tadi murai batu yang Ibu perlihatkan di gambar. Ada juga burung kicauan jenis jalak, kenari, poksai, dan lain-lain. Nah, burung kicauan ini nak dipelihara itu untuk menyalurkan hobi. Sekaligus bisa menghasilkan uang karena harganya sangat mahal. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan ya materi hari ini di slide berikutnya. Oke, anak-anak Ibu, kalau tadi di bagian A ada jenis-jenis ternak kesayangan, sekarang di bagian B ada sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Anak-anak Ibu, ternak kesayangan kita itu ya membutuhkan sarana budidaya yang berbeda-beda. Jadi untuk merpati, kelinci itu sarananya berbeda ya nak ya. Nah, ini secara umum untuk sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan yang pertama adalah bahan-bahan. Pada umumnya, ternak kesayangan yang baik itu harus memiliki tubuh yang tegap, lincah, bulunya halus, kemudian memiliki nafsu yang banyak, nafsu makan yang banyak. Nah, di sini bahan-bahan yang pertama ini ada pakan.
ada obat-obatan, dan ada air. Kamu bisa lihat nih nak jenis-jenis pakannya. Ada yang halus, ada yang kasar nih seperti jagung ya nak ya. Kemudian pakan ini selain bentuknya seperti ini ada juga yang berbentuk sayur-sayuran, bijian, serangga, cacing ya nak ya, dan pelet juga ada. Jadi pakan ternak yang diberikan itu berupa campuran bahan organik dan anorganik. Nah, anak-anak ibu, kalau jenis obat-obatan juga tergantung dari jenis ternak kesayangannya. Obat-obatan ini diberikan untuk mencegah ataupun menanggulangi hama dan penyakit. Nah, obat-obatan ini ada yang dari bahan kimia, ada juga yang dari alam. Dari alam itu contohnya lidah buaya, daun pisang ya nak ya. Kalau yang dari kimia ini yang udah dikemas dia dalam bentuk nih ya nak ya, dalam bentuk yang ibu perlihatkan. Kemudian bahan yang ketiga itu air. Air ini diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Ya, sama seperti kita. Kita juga perlu minum ya nak ya. Ya anak-anak ibu, mudah-mudahan kamu paham ya. Kita lanjutkan materinya ya nak ya. Oke anak-anak ibu, yang kedua sarana untuk teknik budidaya ternak kesayangan itu adalah peralatan. Kalau tadi bahan-bahan, sekarang peralatan. Nah, peralatan ini bisa kamu lihat di gambar di bawah ini nak. Jadi alat-alat yang digunakan untuk budidaya ternak kesayangan itu ada tempat pakannya, ada tempat minumnya, ada sprayernya, kemudian ada timbangan untuk menimbang makanannya, untuk membersihkan kotoran ada pembersih kotoran ya nak ya. Oke, kamu bisa lihat di bawah ini ya nak ya. Kita lanjutkan materinya ya nak ya di slide berikutnya. Oke anak-anak ibu, yang ketiga di sini ada bagian C, tahapan budidaya ternak kesayangan. Untuk tahapan budidaya ternak kesayangan itu ada teknik-teknik yang harus kita perhatikan. Yang pertama untuk pemeliharaan kandang. Jadi kandang yang kita buat itu harus betul-betul nyaman. Kemudian bersih. Pemilihan bibit, ini pemilihan bibit juga harus kita perhatikan, harus ternak kesayangan yang kuat, lincah, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga ada pemberian pakan. Kemudian yang keempat ada pencegahan hama dan penyakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, hal yang harus kita perhatikan itu ada beberapa hal. Yang pertama, lahan yang akan didirikan harus bebas dari penyakit menular. Kemudian yang kedua, kandangnya juga harus kuat, nyaman. Kemudian jaga dari kelembapan suhunya. Nggak boleh lembab ya anak ya. Kemudian ada sering dilakukan penyemprotan desinfektan, dan yang terakhir harus sering dilakukan vaksinasi secara teratur. Oke anak-anak ibu, mudah-mudahan kamu paham dengan yang ibu jelaskan, dan mudah-mudahan penjelasan ibu ini bermanfaat untuk kamu. Sering-sering diulang kembali ya nak pelajaran di rumah. Oke anak-anak ibu, mungkin pertemuan hari ini hanya sampai di sini dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.